akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih sistem reproduksi wanita itu? Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologi yang terdiri dari jaringan dan organ yang digunakan untuk berkembang biak bagi wanita. Nah, sistem reproduksi wanita ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian lagi atau terdiri dari beberapa bagian. Nah, di sini kita akan membahas tentang genitalia atau alat kelamin wanita. Nah, genitalia itu terdiri dari genitalia eksternal, kemudian genitalia internal. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang genitalia eksternal. Genitalia eksternal adalah genitalia yang tampak dari luar atau alat kelamin yang tampak dari luar. Nah, apa sih bagian-bagian yang terjadi genitalia eksternal? Yang pertama itu terdiri dari mons pubis, yaitu tempat ditungguhnya bulu-bulu. Kemudian yang kedua itu ada klitoris. Kemudian yang ketiga ada uretra. Kemudian yang keempat terdiri vagina. Kemudian di samping vagina ini ada hymen atau selaput darah. Kemudian yang kelima ada anus. Dan kemudian keenam ada labia minora. Dan ketujuh ada labia mayora. Nah, di genitalia eksternal itu sendiri ada dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin berada di sisi vagina, yang di sini. Nah, fungsinya itu untuk memproduksi vagina. Kemudian yang kedua itu kelenjar Skene yang berada di samping uretra, yaitu fungsinya itu menghasilkan selaput lendir. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang genitalia internal. Genitalia internal itu terdiri dari yang pertama itu uterus. Uterus di sini. Uterus itu sendiri fungsinya sebagai tempat menyimpannya sel telur yang udah dibuahi sehingga menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Kemudian yang kedua itu ada ovarium, yaitu tempat terbentuknya sel telur dan juga menghasilkan hormon, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Kemudian yang ketiga ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini fungsinya itu sebagai jalur sel telur yang berada di ovarium menuju ke uterus. Dan di tuba Fallopi ini juga terjadi fertilisasi atau pembuahan, pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kemudian yang terakhir itu ada cervix. Cervix ini menghasilkan selaput lendir, fungsinya itu untuk membantu sperma masuk ke vagina. Kemudian di sini saya akan menjelaskan anatomi panggul. Berdasarkan fungsinya, pelvis dibagi menjadi dua, yaitu ada pelvis mayor dan ada pelvis minor. Yaitu pertama pelvis mayor yang berada di bagian atas atau bisa disebut juga dengan false pelvis. Letaknya itu di atas linea terminalis, fungsinya itu untuk menyokong abdomen. Kemudian yang kedua itu ada pelvis minor yang sebelah sini, atau bisa disebut juga dengan true pelvis. Letaknya itu di bawah linea terminalis, fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Bagian-bagian panggul. Secara garis besar, panggul dibagi menjadi 4, yaitu ada 2 tulang os coccygeae yang ini, kemudian 1 tulang os sacrum yang ini, dan 1 tulang os coccygeus yang ini. Yang pertama, tulang os coccygeae dibagi menjadi 3 yang ini. Yang pertama os ilium ini, os ilium, kemudian os ischium ini, kemudian pubis ini. Os ilium juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada os crista iliaca yang bagian tebal ini, tebal. Kemudian os spina iliaca yang bagian ujungnya. Kemudian os spina iliaca anterior superior yang bagian depan. Kemudian os spina iliaca posterior superior yang bagian belakang. Kemudian os spina iliaca posterior superior yang bagian ini. Kemudian os spina iliaca posterior inferior yang bagian belakang. Kemudian os ischium dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama os tuber ischiadica, ini yang bagian ujung. Kemudian os foramen obturatorium
yang bagian belakang ini. Kemudian yang berlubang-lubang ini, kemudian os acetabulum yang ini. Kemudian os spinalis sciatica yang ini, yang bagian menonjol. Kemudian os pubis dibagi menjadi beberapa bagian. Ini. Yang pertama, os ramus superior osis pubis yang ini. Kemudian os ramus inferior osis pubis yang bagian bawahnya. Kemudian os arcus pubis yang berbentuk seperti segitiga ini. Kemudian sacrum. Sacrum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu os promontorium atau yang bagian menonjol. Kemudian foramen sacralia anterior yang bolong-bolongnya ini, yang ada bolong-bolong. Kemudian ada os coccygeus, terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang belakang yang bagian ujung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikulasio. Yang pertama, artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang ilium dengan sacrum. Ini. Kemudian artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan antara sacrum dengan tulang coccygeus yang ini. Kemudian yang ketiga, artikulasio symphysis pubis yang bagian ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Ligamentum sacroiliaca yang pertama, posisinya itu di permukaan belakang sacrum ke tulang ilium. Kemudian yang kedua ada ligamentum sacrospinosum, letaknya di tulang sacrum ke spina ischiadica. Kemudian yang ketiga ada ligamentum sacrotuberosum, letaknya di tulang sacrum ke tulang tuber osis ischiadica. Kemudian ada 5 ligamentum pubicum, letaknya di depan tulang coccygeus kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Otot di dasar panggul. Dasar panggul bagian luar itu yang pertama namanya musculus sphincter ani externum. Kemudian yang kedua ada musculus bulbo cavernosus yang melingkari vagina. Kemudian yang ketiga ada musculus phrenia transversus superficialis. Kemudian ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama namanya musculus iliococcygeus. Kemudian yang kedua musculus ischiococcygeus. Kemudian yang ketiga ada musculus phrenia transversus profundus. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada musculus coccygeus. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul itu ada 4. Yang pertama namanya bentuk panggul ginecoid. Kemudian yang kedua namanya bentuk panggul android. Kemudian bentuk panggul yang ketiga namanya anthropoid. Dan bentuk panggul yang keempat namanya plantipiloid. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan bentuk panggul ginecoid. Bentuk panggul ginecoid hampir berbentuk lingkaran. Nah, bentuk panggul seperti inilah 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Spinas ischiadiacanya ini tumpul dan tidak menonjol, serta pubisnya membulat. Kemudian, yang kedua bentuk panggul android. Bentuknya hampir mirip dengan hati. Sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung. Spinas ischiadiacanya itu lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Pada wanita, bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalannya persalinan. Kemudian yang ketiga, bentuk panggul anthropoid. Bentuk panggul anthropoid ini hampir mirip dengan segitiga. Diameter transversal terbesarnya yaitu berada di bagian asperior di dekat sakrum. Dan spinas ischiadiacanya itu tidak menonjol. Bentuk panggul ini banyak ditemukan pada laki-laki. Jika di wanita, biasanya yang memiliki tubuh yang tinggi besar dan memiliki tunggal yang panjang. Kemudian yang terakhir, bentuk panggul plantipiloid. Bentuknya itu hampir mirip dengan oval
diameter transversalnya itu lebih besar daripada diameter anteros posteriornya. Skrum cenderung mendatar. Bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik di wanita ataupun pada pria. Selanjutnya, saya akan membahas pemeriksaan panggul luar. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar. Tujuannya itu untuk menilai bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat menghambat proses jalannya persalinan. Nah, di sini pemeriksaan panggul luar itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap yang pertama itu namanya distantia spinarum, dan tahap yang kedua namanya itu distantia cristarum, dan tahap yang ketiga namanya itu conjugata externa. Kemudian tahap yang keempat yaitu pemeriksaan ukuran lingkar panggul. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 tahap tersebut. Yang pertama itu pemeriksaan distantia spinarum. Nah, pemeriksaan distantia spinarum itu ya pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior, yang jarak normalnya itu 23 sampai 26. Kemudian yang kedua pemeriksaan distantia cristarum. Nah, pemeriksaan di bagian crista iliaca kanan dan kiri. Jarak normalnya itu 26 sampai 29. Kemudian pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan conjugata externa, di mana pemeriksaan dari ujung simfisis pubis dan ujung processus spinosus ruas tulang kelima. Jarak normalnya itu 18 sampai 20. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan ukuran lingkar panggul. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter major sepihak dan melingkari keseluruhan panggul. Normalnya itu lingkarannya itu 80 sampai 90. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.